Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan membahas lagi IM kontroversi, yaitu Blonde BL03. Cuman kali ini Blonde BL03 itu ada batch barunya. Nih, batch dengan warna ungu. Kalau kata teman-teman di audio, ini kayak terong. Nah, kira-kira bagaimana bunyinya? Dan kayaknya gue membahas juga sedikit tentang kontroversi Blonde deh. Oke, stay tune ya. Nah, Music Lover, seperti kita tahu, Blonde ini kayaknya sudah lama kan masuk di Indonesia, mungkin sekitar setahun kayaknya udah ada kali ya. Kita dari review yang kemarin kita bandingin sama KZZS10 Pro itu ya, hampir setahun kayaknya yang lalu gitu kita bandingkan. Nah, kemudian ini ceritanya gini. Gua kemarin itu dapat email dari satu perusahaan distributor dari China, katanya mau ngirim sampel untuk kita review. Sampelnya apa? Terus kata gua. Terus dia bilang, iya ada Blonde. Hah? Blonde yang mana? BL03 kan itu udah lama kata gua. Nah ternyata mereka ngeluarin batch baru yang warna ungu ini. Katanya ini lebih menarik. Oke, nah kita akan bahas. Makanya saya terima aja. Ya udah, saya bilang kirim aja, nanti kita coba untuk dengarkan. Kalau oke, nanti kita akan bantu review juga. Nah ternyata setelah gua denger, oke, suaranya ya sama aja sih, kurang lebih sama kayak Blonde, tapi ada bedanya. Nah, kita akan bahas. Tapi Music Lover, sebelum mulai, gue mau sedikit cerita tentang kontroversi Blonde di kalangan anak-anak audio di Indonesia. Nah, di kalangan anak audio Indonesia, Blonde ini selalu jadi kontroversi karena ada yang bilang, wah suaranya ini bagus banget. Kemudian ada yang bilang, waduh ini suaranya bassnya kegedean. Terus ada juga yang bilang, oh ini treble-nya terlalu extend, jadi ini yang mana yang bener gitu. Nah akhirnya setelah gua mencoba untuk ngoprek-ngoprek Blonde gua, yaitu BL03 ini, ternyata gua ambil kesimpulan memang ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan pada saat mencoba BL03 ini. Itu yang mungkin menyebabkan berbagai macam interpretasi di sound signaturnya. Oke, yang pertama yang gua notice adalah tipsnya. Karena Blonde ini kan ngasih tips beberapa. Ada tips yang kayak gue pakai ini, tipsnya agak lonjong. Nah, ada juga yang agak bulat, yang biasa. Nah, itu ternyata juga ngefek sekali. Masalah fitting di kuping. Music Lover pasti tahu kan, kalau kita pakai IM, ceiling itu nomor satu. Jadi kalau Music Lover nggak dapat ceiling yang benar, suaranya pasti akan berbeda. Ya, contoh misalnya kalau ceilingnya terlalu loose, itu biasanya bassnya akan hilang. Kalau misalnya terlalu seal juga, itu kita akan dengarkan over bass. Tapi kadang-kadang terlalu seal juga, itu malah bassnya jadi terlalu tight. Jadi mesti dapat ceiling yang pas. Nah dari situ itu yang pertama yang gue notice. Mungkin teman-teman pada pakai tips yang berbeda-beda. Mungkin itu yang menyebabkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang juga gue notice, Blonde BL03 ini kan menggunakan pin 2 pin untuk konektornya. Nah, kadang-kadang ada beberapa teman yang menggunakannya secara terbalik. Jadi, otomatis kalau penggunaannya terbalik, polarisasinya tentu saja berbeda. Nah, itu akan menyebabkan bunyinya berbeda. Kalau misalnya satu terbalik, satunya enggak, itu kita akan dengar sebagai imbalance. Tapi kalau dua-duanya kebalik, ya kita akan ngerasa itu biasa aja. Tapi kita akan ngerasain bunyinya jadi nggak fokus. Jadi terlalu lebar, terlalu luas. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang selanjutnya yang gua notice juga di kontroversi bunyi Blonde ini, ya mungkin saja memang unitnya berbeda-beda. Ya, jadi saya nggak tahu apakah build quality-nya, kemudian faktor QC-nya gitu ya, mungkin berbeda, itu juga ada kemungkinan. Tapi anyway yang beberapa teman yang gue coba sih nggak ada masalah gitu. Mungkin 2 atau 3 sih yang gue coba itu sound signaturnya ya mirip-mirip asal penggunaannya sesuai gitu. Salah satu yang kontroversi yang menarik juga di Blonde yaitu masalah penulisannya. Ini Music Lover pasti lihat kan. Semuanya oke, kecuali ini gue sampai sekarang nggak ngerti ini tulisan O putih apa. Sama di sini annotation music and drums. Dreams juga gue juga nggak ngerti. Setahu gue kalau dreams itu bukan seperti ini penulisannya. Jadi ini memang secara bunyi, secara penggunaan, secara penulisan ini banyak kontroversi. Tapi anyway untuk harga sekitar mungkin yang kisaran harga 300 sampai 500 ribu ini banyak sekali yang suka dan banyak sekali yang merekomendasi. Dan memang suaranya sih ya oke-oke aja gitu. Oke, nah sekarang kita masuk lagi cepat aja masalah speknya.
Jadi Music Lover, saya ingatkan lagi spek-speknya ya, saya bacain aja. Dia menggunakan dynamic driver dengan ukuran 10 mm. Kemudian impedansinya 32 ohm, sensitivitasnya 102 dB, frekuensi responnya 20 Hz sampai 20.000 Hz, menggunakan jack ukuran 3,5, ada yang ada mic-nya, ada 3 pole, ada yang 4 pole. Panjang kabelnya 1,2 meter, menggunakan konektor pin 2 pin ukuran standar ya yang 0,78. Nah, itu speknya dari Blonde BL03 ini. Nah, untuk keduanya ini sama speknya, jadi tidak ada perubahan dalam speknya. Untuk build quality-nya gue akan bandingin. Nah, hampir semuanya sama. Ya, cuman kebetulan unit yang gue dapat ini, yang ungu, ya ungu terong katanya. Ini ungunya bagus ya, gue suka ya. Dia nggak ada mic-nya, jadi yang gue dapat ini non-mic. Ya, jadi tentu saja cuma 3 pole. Kemudian yang membedakan, ya cuman warnanya doang sih. Ini warnanya ungu, tapi berbeda dengan yang, ini namanya apa sih? White steel. Ya, besi putih kayaknya. Ya, jadi ini lebih mengkilat, lebih glossy. Nah, kalau yang ungu ini lebih doff warnanya. Nah, gue nggak ngerti ini apakah dia kasih cat kemudian dikasih varnish lagi atau gimana, tapi cakep sih. Gue suka untuk ininya, untuk build quality-nya memang Blonde gue suka, dan untuk warnanya juga ini unik. Nah, masalah fitting ya sama seperti Blonde sebelumnya. Jadi Blonde itu fittingnya agak tricky. Ya, hati-hati dengan yang tadi kita bahas, penggunaan left right-nya sama penggunaan posisi untuk colokin 2 pinnya. Jangan sampai kebalik. Nah, itu yang memungkinkan bisa terjadi suara yang berbeda-beda interpretasinya. Buat gua, posisinya itu seperti ini. Posisi nozzle-nya itu ke depan. Ya, bukan ke arah belakang. Seperti itu. Nah, fittingnya ya yang tadi gue bilang tricky ya, seperti inilah. Tapi kalau Music Lover sudah dapat fittingnya, itu suaranya sudah aman sih, sudah oke gitu. Cuman hati-hati, memang fittingnya karena nozzle-nya agak pendek dan bentuknya yang agak unik, memang kadang-kadang kita perlu effort sedikit untuk dapat ceiling yang pas. Nah, sekarang kita akan bahas dari sound quality-nya. Apakah dua ini berbeda bunyinya atau sama aja? Kita akan bahas. Nah, seperti Music Lover tahu, Blonde suaranya seperti apa? Kalau Music Lover dapat posisi yang pas suaranya, itu bassnya cenderung gede. Ya, bassnya itu deep, cukup punch, dan agak cenderung sedikit boomy. Di kuping gua, dia sedikit agak nyebrang sampai ke mid. Jadi ambience-nya kerasanya sampai agak sedikit masuk ke mid. Nah, untuk mid-nya sendiri cenderung V-shape, ya, jadi agak sedikit mundur, dan treble-nya itu agak cenderung lebih halus. Nah, itu yang lama, yang white metal. Nah, untuk yang batch yang warna purple atau warna ungu ini, di kuping gua overall mirip, tapi ada sedikit tuning yang berbeda di mid sama di treble-nya. Nah, di mid-nya, kalau yang ungu ini kerasa agak sedikit lebih tebal, lebih maju. Ya, jadi buat gua, yang ungu ini kerasa lebih warm sedikit. Treble-nya juga lebih halus, jadi lebih mundur sedikit treble-nya. Nah, apakah itu dua hal yang bertolak belakang? Enggak menurut gua, tapi mungkin mereka bikin improve, atau bisa jadi karena masalah coating-nya. Karena ini bahannya dari stainless steel, ya, dan tidak di-coating, dan ini mungkin stainless steel yang di-coating, karena kita tahu akustik ruangan dengan bahan yang berbeda pasti bunyinya berbeda. Mungkin itu yang menyebabkan di mid-nya sedikit kerasa lebih tebal, lebih maju, dan treble-nya sedikit lebih halus. Nah, untuk teknis yang lainnya seperti separasi, soundstage, semuanya gua rasa kayaknya nggak jauh beda lah. Ya, so-so lah. Mungkin karena yang lama itu lebih mundur sedikit vokalnya, jadi kerasa agak lebih luas, itu doang. Tapi detail ya sama-sama aja sih, nggak jauh beda. Untuk transient, headroom-nya, noise ratio-nya, ya black background-nya ya kurang lebih sama, nggak ada yang perubahan yang terlalu signifikan lah. Jadi pada dasarnya ini dua IM yang sama, cuman mungkin beda warna aja. Oke, kesimpulan akhirnya
Silahkan pilih. Kalau music lover cari yang warnanya sedikit berbeda, unik, kan jarang-jarang tuh ya ada IM yang warnanya ungu gitu. Ini bisa jadi pertimbangan. Nah, yang cari mungkin lebih mundur sedikit vokalnya, yang lebih treble-nya lebih adaan sedikit, mungkin bisa cari yang white metal ini. Ya anyway, harusnya sih coba sendiri. Buat harga sekitar 300 sampai 500 ribu, Blonde dengan single driver ini bisa sangat dipertimbangkan. Terutama yang baru ini, untuk yang mungkin suka dengan yang warm, ya anak-anak muda pastinya, ya mungkin ini bisa dipertimbangkan. Anyway, warnanya juga menarik. Ya, tapi ingat selalu percaya sama kuping sendiri dan selalu audisi. Oke, kayaknya itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi. Dadah. Gitu. Tuh ada nyamuk ya. Kupu kayak gede banget. Terlalu banyak lampu gitu kayaknya. Bukan larang. Main lanjut aja lah, nanti biarin aja. Yang penting gua nggak gini-gini gitu.